Joko Santoso atau dikenal dengan Joko Paloma merupakan Direktur Utama Paloma Group yang bergerak di bidang properti, yaitu PT Paloma Citra Internasional. Alumni pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses di dunia properti, bahkan saat ini mulai merambah dunia kuliner. Berikut wawancara santai bersama Joko Santoso, Direktur Utama PT Paloma Citra Internasional, terkait di dunia marketing di tengah pandemi dan berbagai solusinya, serta bagaimana kiat rahasia sukses bisnisnya. Ya, selamat sore pemirsa Berita Suluraya TV channel YouTube. Saat ini kita di kediaman Bapak Joko Santoso atau yang lebih dikenal dengan Bapak Joko Paloma sebagai Direktur Utama di PT Paloma Citra Internasional. Di sini kita akan berbincang-bincang terhadap beliau ini terkait dengan mungkin di dunia bisnis atau di dunia marketing di masa pandemi seperti saat ini. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pace. Mungkin sebuah bisnis itu tidak lepas dari dunia marketing ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang marketing ini sebenarnya seperti apa Pak? Oh iya, marketing ya. Kalau kita bicara marketing ya, karena saya awalnya itu memang saya masuk ke dunia bisnis itu karena pertama memang kepepet Mas. Memang saya harus survive. Akhirnya memang beberapa hal saya lakukan. Hubungannya juga dengan marketing maupun trik-trik bagaimana menjual sesuatu. Akhirnya saya harus baca buku. Saya harus silaturahmi ke teman. Saya harus minta nimba ilmu ke mereka yang lebih senior, bagaimana bisa mengerjakan ini dan itu dan lain sebagainya. Pada prinsipnya bahwa marketing itu hubungannya dengan bagaimana jualan kita itu laku, bagaimana menawarkannya, lobbynya dan lain sebagainya. Kalau kita niatan, insya Allah apa yang kita niatkan itu akan berhasil. Karena tindakan Allah seperti praduga hambanya. Saya merasa bahwa saya melakukan sesuatu berhasil, maka motivasimu akan muncul. Hubungannya dengan marketing pada saat ini di musim pandemi ya. Pandemi tidak hanya sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan. Semua sisi bisnis tergerus Mas. Jadi bagaimana kita membuat bisnis tetap berjalan terus. Kita harus tahu triknya. Katakanlah misalkan kalau di properti ya, salah satu usaha saya properti. Satu yang biasa menengah ke atas banyak laku, maka saya jualannya yang menengah ke bawah. Yang bagaimana bahwa beberapa dari masyarakat kita cenderung untuk menahan likuiditas, menahan uangnya, menahan cash flow-nya. Maka yang banyak laku adalah kalau rumah-rumah itu ya kisaran di bawah 300 juta. Lebih laku lagi di bawah 200 juta atau rumah subsidi. Ini kalau properti. Properti itu memang lesu. Padahal properti sendiri itu adalah penopang dari multiplier efek ekonomi yang lain. Kalau properti jalan, ekonomi yang lain juga ikut terangkat. Itu kalau itu yang properti. Tapi kalau untuk yang bisnis yang lainnya adalah bisnis bagaimana yang bisa laku. Bisnis yang bisa laku adalah saat ini bisnis yang sifatnya kebutuhan primer, Mas. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kebutuhan tertier seperti hiburan, piknik, kapal dan lain sebagainya itu mereka mengesampingkan. Iya, karena kebutuhan primer itu bahan pokok yang harus dipenuhi. Ini Pak Joko, kan kebanyakan di dunia marketing kan kita mesti banyak platform ya Pak, mungkin seperti Facebook, Twitter, infografis dan lainnya. Mungkin apa kita harus mengikuti itu semua Pak? Apa hanya dibatasi seperti itu? Idealnya semuanya, tetapi ya kita prioritaskan untuk media sosial yang sering dipakai. Jadi terlebih kita punya kita linkkan dengan website kita dengan maupun berbayar
segmennya itu segmen pegawai negeri atau laki-laki saja, umur berapa dan sebagainya, kalau sampai seperti itu. Bahkan saya jualan, ya, itu bisa se-Indonesia. Bahkan anak saya yang kelas 2 SMA itu sudah bisa jualan apa itu online, knalpot maupun helm itu se-Indonesia, luar biasa. Mereka tidak hanya bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan turah iso tuku motor sendiri. Enak saya. Iya. Terus mungkin ini Pak kan tidak luput dari teknologi ya Pak ya, mungkin juga pemasaran, mungkin agar kita tetap menjaga kualitas untuk customer kembali lagi, itu mungkin seperti apa Pak? Iya, jadi balik lagi bahwa kalau yang namanya tradisi orang kita itu sing digolek iku sing murah, sing apik, sing enak, sing dan lain sebagainya. Oke, tunggal ya Mas, seperti itu. Tetapi bagaimana bahwa marketing itu melakukan atau memarketingkan sesuatu dengan kemasan satu, bagaimana secara visual dia bisa menampilkan gambarnya itu juga bagus, tetapi juga harus sesuai ya dengan barangnya. Yang ketiga, bagaimana kata-kata itu bisa menyentuh hati masyarakat. Yang keempat, disesuaikan dengan pola pikir, tradisi psikologisnya mereka, agamanya dan lain sebagainya. Jangan sampai menimbulkan sara. Nah, di sini menopang peranan penting sekali bahwa trik ataupun ilmu itu yang dikuasai oleh yang mereka di bidangnya. Maka saya sering mengatakan bisnis itu bukan urusan bisa dan tidak bisa. Bagaimana, tetapi bisnis itu bagaimana mengelola orang. Nah, karena saya tidak begitu pintar sosmed, maka saya mengelola orang yang pintar sosmed, Mas. Karena saya tidak bisa gambar secara grafisnya bagus, mereka ambil yang desain grafis, Mas. Saya tidak bisa bagaimana kontennya itu bagus, maka saya ngambil orang yang bisa itu konten kreator, misalkan seperti itu. Juga fotonya bagus, videonya bisa ngedit dan lain sebagainya. Akhirnya ini akan menopang. Jangan tanggung-tanggung, hidup nggak tanggung-tanggung. Maka kita harus berani. Orang yang berhasil adalah orang yang berani. Iya. Jadi banyak orang pintar, tapi hanya terbatas saja orang yang berani. Gitu. Ini Pak, mungkin di sebuah pemasaran mungkin kita harus saling koordinasi antara pemimpin maupun karyawan Pak. Mungkin supaya mendukung terlaksana strategi pemasaran yang baik, seperti apa? Ya memang itu secara integrasi antara atasan, supervisor, karyawan maupun itu terintegrasi. Pengaruh ya Pak? Tidak hanya orangnya yang terintegrasi, tetapi job desk-nya juga terintegrasi, kerjanya terintegrasi. Sekali lagi, kepintaran memang penting, tetapi tidak menjamin seseorang itu dalam sebuah bisnis. Tapi yang bisa menjamin adalah karakter. Karyawan pinter, tetapi karo koncone ora iso komunikasi, bahkan menyakitkan hati, dengan atasan nyepeleke, disiplinnya kerja lemah, dia akan tersingkir. Tetapi kalau yang namanya kepintaran, kalau mereka pribadinya bagus, ilmu itu dipelajari sebulan 2 bulan selesai, kayak gitu. Maka karakter, budi pekerti itu harus kita tanamkan. Satu itu. Yang kedua, tadi masalah integrasi ya. Diintegrasikan yang kedua tadi, apa yang akan kita olah yang menjadi kita marketingkan, kita integrasikan, kita linkkan, apakah itu cocok dengan tradisi budaya masyarakat kita? Kayak gitu. Agama juga perlu. Jadi kita kalau menampilkan ini cocok enggak ya dengan agama Islam, Hindu, Buddha, apa yang sifatnya universal. Kayak gitu. Jangan sampai tendensius ke agama tertentu, akhirnya visi misi marketing yang kita gagal karena terbentur oleh kotak-kotak sisi tertentu yang kita preserkan tadi, kita utamakan. Terus ini berarti marketing ini menjadi salah satu ujung tombak perusahaannya, apa ini juga benar Pak? Betul sekali. Jadi kamu mau pesan apa? Ya, misalkan seseorang, saya misalnya, uang itu sebetulnya penting sekali dalam sebuah bisnis.
Kita mau punya uang 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar untuk membeli lahan buat perumahan. Kalau kita nggak bisa jual, susah. Nggak ada pembelinya, samsoyo susah, Mas. Tetapi kalau itu ada pembelinya, kita jualan gampang, uang itu akan lebih gampang juga. Kalau pasarnya itu sudah terbentuk, uang gampang. Pasarnya belum terbentuk, kita mau kerjasama, kita mau minta fasilitas pembiayaan di lembaga keuangan misalkan juga susah. Maka track record portofolio seseorang itu juga diperlukan. Bagaimana dia itu mudeng, mengerti dinamika musim penghujan seperti ini, musim kemarau seperti ini, musim sekolah seperti ini, tahun-tahunnya seperti ini, dinamika dalam sebuah bisnis apal. Maka kalau boleh dikatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang baik. Jadi pengalaman 10-20 tahun yang ke belakang itu merupakan pijakan portofolio kami dalam mengembangkan ke depan yang kami sebut dengan cash flow atau sales projection. Proyeksi penjualan, maka hubungannya dengan sales marketing juga. Maka biasa saya membuat sales projection. Jadi proyeksi penjualan itu saya buat cash flow 3 tahun. Jadi semester pertama, semester kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Seperti apa kira-kira gambaran bisnis? Itu seperti itu kita sesuaikan. Oh, marketingnya harus sekian, targetnya sekian. Jadi ada controllingnya. Kalau enggak tahun ini enggak sekian, berarti ada yang salah. Kita training masuk, controlling dan lain sebagainya. Oh, ternyata ada pelemahan di sini, maka kita harus seperti ini dan sebagainya. Nah, itu memang perlu dalam sebuah hal. Kalau kita urutkan seperti itu masih jeblok dan sebagainya. Misalnya, jadi orang takut itu bukan karena kenyataan, tapi karena misalnya akhirnya tidak berani untuk memulai sesuatu. Mulai, tetapi kita harus juga mempunyai persiapan. Kata orang adalah persiapan yang matang adalah 50% dari keberhasilan. Iya. Ini Pak, mungkin yang terakhir ada pesan dari Pak Joko Palomo untuk di dunia bisnis ini Pak kepada pemirsa di Berita Suara TV channel YouTube. Jadi saudara-saudara sekalian, sedulur semuanya, masyarakat Sukoharjo, Surakarta, Indonesia, marilah kita giat bekerja, jangan gampang menyerah. Mungkin karena kita yakin dengan kemampuan kita, tetapi Allah akan memberikan jalan lain tatkala kita termotivasi, kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan semuanya didasari ibadah. Saya pikir itu orang yang berhasil adalah orang yang melawan arus dan tetap dia bertahan dan akhirnya berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Paloma.